Halo Bapak Ibu. Shalom. Salam Immanuel bagi kita semuanya. Bapak Ibu juga masih ada season Baby Blessing. Bukan untuk kita ya. Tapi bagi anak-anak yang tidak datang hari ini akan dibagikan untuk Baby Blessing. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam hari Tuhan, hari ini kita masih dalam konteks Yeremia. Satu teks yang tentunya kalau kita membaca tadi itu kembali lagi kita secara umum diingatkan akan makna panggilan kita sebagai orang percaya. Seperti saya tuliskan di status Facebook itu bahwa tema hari ini adalah The Broken Cisterns, kolam bocor. Saya ingin membaca ini pada bagian ayat yang ke-13 adalah fokus dari teks ataupun khotbah ini. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Jadi sumber air yang hidup di sini disebut dengan the spring of living water. Sekali lagi saya bacakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Saudara, ini menjadi fokus dari khotbah pada sore hari ini, yaitu kolam bocor. Judulnya adalah The Broken Cisterns atau kolam bocor. Saudara-saudara, saya mencoba membaca, mencari referensi tentang konteks Alkitab yang banyak sekali sebenarnya mencatat mengenai pemahaman teologis tentang air. Dan yang paling menarik kalau kita membaca Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, Yesus mengatakan bahwa akulah atau Tuhan Yesus adalah sumber air hidup. Jadi kalau saudara baca Yohanes 7 ayat 37-38, Yesus menyatakan bahwa dia adalah sumber air hidup itu. Dan firman Tuhan katakan, Allah mengatakan tadi di dalam Yeremia 2 ayat 13 ini bahwa dia adalah juga, Allah itu adalah sumber air kehidupan. Nah, pertanyaannya tentu mengapa air menjadi penting di dalam Alkitab. Banyak sekali kalau saudara mengetik di sekarang tidak perlu repot-repot buka, itu tinggal saudara buka Alkitab di komputer, kemudian cari kata air untuk Alkitab, akan keluar ratusan kata tentang air yang berkaitan dengan air. Pertanyaannya adalah mengapa air menjadi penting di dalam Alkitab? Saya kira sama seperti semua kita dalam konteks kita masing-masing, tetapi dalam konteks di Timur Tengah, ternyata persoalan air ini juga menjadi persoalan yang sangat penting. Dan ternyata sejak tahun 2000 atau 3000 sebelum Kristus, before Christ, sistem pengairan di Timur Tengah itu rupanya sudah berjalan dengan baik. Jadi rupanya mereka sudah mendesain sedemikian rupa. Jadi bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa di sana, di Timur Tengah, di berbagai daerah yang ada di Timur Tengah, itu sistem pengairan atau sumur atau waduk itu sudah menjadi sistem yang dibangun sangat baik pada masa itu. Nah, sistem ini sangat diperhatikan, saya kira wajar karena konteks alam yang sangat kering di Timur Tengah, sehingga menjadi perhatian terhadap sistem pengairan ini menjadi sangat mendasar pada daerah atau konteks di Timur Tengah. Dan di era modern Timur Tengah, yang menarik justru sampai saat ini, justru persoalan air itu tidak lagi hanya persoalan tata kelola dan sebagainya, tapi rupanya di Timur Tengah era modern ini, persoalan air itu berubah menjadi persoalan politis. Nah, ini menarik. Kalau dulu hanya bicara tentang penyediaan air dan sebagainya, tapi rupanya di era modern ini, di Timur Tengah modern saat ini, justru persoalan air itu menjadi persoalan politis. Bukan lagi menjadi persoalan hanya sekedar pemanfaatan untuk minum, makan dan sebagainya, tapi sudah menjadi persoalan politis. Ini menarik. Negara ini adalah negara yang banyak minat, tetapi krisis sumber air.
Sehingga di masa depan, bahkan saat ini pun saya kira ini menjadi joke yang lucu, karena mereka menjual minyak untuk membeli air. Jadi minyak banyak sekali, tapi orang nggak mungkin minum minyak kan? Tapi menjual minyak untuk membeli air. Bahkan demi ketersediaan air, sejarah mencatat, kalau saudara membaca artikel-artikel terkait, sejarah modern dari Timur Tengah itu justru mencatat bahwa terjadi ketegangan-ketegangan atau perang antara negara-negara di Timur Tengah justru karena persoalan air. Saya coba mencari lagi bahan-bahan itu, ternyata benar. Problem Turki dan Suriah di tahun 80-an itu ternyata itu bicara tentang problem air kaitannya dengan sungai Tigris dan Efrat. Nah, ini hubungan antara kedua negara menjadi tegang. Saudara membaca dokumen, boleh melihat itu bagaimana Turki dan Suriah itu tegang antar negara karena persoalan kepemilikan atau hak dari penggunaan air di sungai Tigris dan Efrat. Yordan, Israel, dan Palestina itu bicara tentang perebutan tentang sungai Yordan. Itu sampai sekarang juga masih menjadi problem. Mesir, Sudan, dan Ethiopia memperebutkan sungai Nil, penggunaan sungai Nil. Dan yang menakjubkan adalah perang Irak dan Iran yang sekian tahun itu terjadi, ternyata itu disebabkan oleh persoalan perebutan perbatasan air di Sad al-Arab. Intervensi Irak ke Kuwait beberapa waktu yang lalu, salah satu alasannya yaitu terbatasnya akses air laut yang dimiliki oleh Irak. Saudara bisa melihat, saya hanya mau mengatakan kepada saudara, dengan melihat konteks di atas, saya akhirnya menyadari betapa kata-kata Yesus mengenai akulah air hidup itu bukan sekedar masalah kerohanian, tapi juga sebenarnya itu adalah masalah politis. Karena dengan mengatakan akulah air kehidupan, maka Yesus menempatkan sebenarnya perdamaian bagi konflik air yang sangat akut di Timur Tengah, khususnya kalau kita membacanya dalam konteks saat ini. Akulah air kehidupan itu bicara sesuatu yang bukan tanpa latar belakang. Tapi Yesus melihat bahwa situasi yang ada yang terjadi pada saat itu ribuan tahun, artinya Yesus sudah bicara ini sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan masih sangat aktual sampai saat ini ketika dia bicara tentang akulah air hidup. Itu bicara sebenarnya tentang perdamaian, tentang peace and reconciliation di negara-negara Timur Tengah. Nah, saudara-saudara, kita bisa mengeksplorasi hal ini dan bisa menjadi diskusi tersendiri yang tentunya saya tidak akan bahas itu lebih banyak dalam khotbah pada hari ini. Tapi marilah kita kembali kepada teks kita saat ini. Kalau kita baca dalam konteks bacaan kita saat ini, memang suasananya bukan suasana perang yang dikedepankan. Masalah air terkait dengan wadah sumur atau kolam yang bocor. Kolam bocor pasti akan sia-sia menampung air. Dan ini ternyata merupakan gambaran Israel sebagai bangsa pilihan Allah pada waktu itu. Allah yang adalah sumber air kehidupan. Kalau kita baca ayat 13, tadi dikatakan Allah sebagai the spring of living water. Tetapi umat justru menggali sumur lain, yaitu sumur yang bocor. Dan hal ini tentunya sangat naif. Israel dipilih oleh Allah yang adalah sumber air kehidupan, tetapi umatnya justru memilih air, artinya di kolam yang justru kolamnya itu adalah kolam yang bocor. Tidak ada air sebenarnya. Pertanyaannya tentu adalah mengapa Israel menggali sumur bocor untuk mencari air, sementara itu ada sumber air, yaitu sumber air kehidupan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita kembali pada konflik di Timur Tengah, ini menjadi persoalan tentang persoalan air.
maka ini bicara soal bagaimana memuaskan kehausan atau dahaga manusia. Tapi juga ini hanya untuk kepentingan diri sendiri. Artinya saya mengatakan bicara soal situasi yang ada di sana, maka ini bicara soal memuaskan kehausan dahaga. Tetapi sayangnya itu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Dan di sini tampak jelas bahwa sifat kerakusan manusia itu muncul dengan cepat. Bagaimana dengan sumber air kolam bocor yang digali oleh umat Israel? Apakah karena kerakusan mereka juga? Jawabannya iya. Ini karena kerakusan umat Israel pada waktu itu untuk mendapatkan sumber-sumber air yang lain di samping sumber air sejati, yaitu Allah. Bahkan demi kerakusan mereka, Allah sang sumber air kehidupan justru diabaikan. Allah tidak lagi menjadi sumber kesejukan, tidak lagi menjadi sumber inspirasi, tidak lagi menjadi sumber yang utama, tidak lagi menjadi sumber kehidupan bagi umat. Mereka menganggap ada sumur lain dengan air yang dapat memberikan kesejukan, penghilang dahaga. Padahal air dalam sumur itu sudah tidak ada lagi karena bocor. Saudara, ini sebenarnya merupakan sebuah kritikan yang tajam bagi umat pada saat itu. Tapi sebenarnya merupakan kritikan yang tajam juga bagi kita saat ini. Mengapa demikian? Karena kita sering melihat sumur-sumur lain sebagai sesuatu yang lebih baik, lebih berguna, lebih menyejukkan, lebih hebat, lebih utama dalam kehidupan kita. Kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah kalau kita melihat saat ini terjadi karena sifat materialisme kita yang cenderung menempatkan keinginan diri kita menjadi yang lebih utama. Ini persoalan manusia modern saat ini. Allah bukan lagi menjadi sumber inspirasi utama dalam kehidupan kita secara pribadi, karena kita mempunyai keinginan-keinginan yang begitu banyak dalam diri kita. Kita mempunyai banyak keinginan atau cita-cita. Kita mempunyai begitu banyak hal yang ingin kita capai, dan memang itu bukan hal yang salah. Persoalannya adalah bagaimana kita menempatkan Allah di dalam keinginan-keinginan itu sebagai sumber air kehidupan kita yang utama, atau kita hanya menempatkan Allah hanya di pinggir kolam karena keinginan-keinginan kita, di mana kita mencari air di kolam yang lain, padahal kolam itu bocor. Saudara, saya merasa tertemplak dengan ayat ini ketika bicara tentang kolam bocor, karena saya kira kita semua punya keinginan-keinginan, kita punya cita-cita. Kita dapat mencapai cita-cita itu, dan materialisme kita, keinginan kita itu bisa mencapai itu semua. Tapi yang paling berbahaya adalah kalau semua cita-cita itu kita justru tidak menempatkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita untuk mencapai keinginan. Saya merasa ini menjadi pergumulan bagi kita semua saat ini, bahkan bagi gereja pun saat ini. Saya teringat kisah 4 ibu. Ini sebuah joke yang mungkin sangat untuk menjelaskan mengenai identitas, tentang bagaimana keduniawian itu bisa membuat Tuhan-Tuhan yang lain di dalam kehidupan kita. Kita sering melihat kolam-kolam yang lain dalam tanda petik, keinginan-keinginan untuk mencapai keinginan melalui sumber-sumber yang lain itu seperti Tuhan-Tuhan dalam kehidupan kita. Ada cerita 4 ibu yang sangat bangga terhadap anaknya. Ibu yang pertama mengatakan, anak saya sudah menjadi seorang pendeta atau pastor atau romo. Dan dia mengatakan setiap umat yang bertemu mengatakan, Bapak pendeta, gitu, atau romo, kalau Katolik romo. Ibu yang satu tidak mau kalah. Ibu yang satu bilang, anak saya bukan hanya pendeta atau pastor, tapi anak saya sudah menjadi uskup. Dan setiap kali orang bertemu dengan dia, orang bersalaman dengan dia, orang akan berkata,
yang mulia Bapak Uskup. Ibu yang satu, yang ketiga tidak mau kalah juga. Ibu yang ketiga bilang, oh kalau anakmu pendeta, romo, pastor, anakmu uskup, anak saya adalah seorang kardinal. Lebih tinggi lagi rupanya. Setiap orang yang datang, mereka mengatakan, yang terhormat Bapak Suci. Jadi rupanya tiga-tiga semakin dekat gitu, semakin yang ketiga semakin tinggi. Tinggallah yang keempat. Yang ibu tiga ini tanya, anakmu sekarang apa pekerjaannya? Anak saya itu bukan pastor, bukan uskup, dan bukan kardinal. Tapi anak saya hanya seorang pemain bola di Manchester United. Namanya David Beckham. Setiap orang yang datang, setiap perempuan yang melihat dia akan berteriak, oh my God. Lebih tinggi lagi dari ketiga yang ada, pastor, uskup, kardinal, oh my God. Saudara, apa makna ini dalam teks kita hari ini? Bahwa betapa mudahnya orang menciptakan Tuhan-Tuhan di dalam kehidupannya, menjadikan Tuhan-Tuhan baru, menjadikan Tuhan-Tuhan yang ada, yang menurut dia itu bisa memuaskan keinginan-keinginannya. Ada beragam cara, ada berbagai macam cara orang untuk menciptakan Tuhan-Tuhan baru di dalam kehidupannya untuk memuaskan keinginannya. Padahal itu adalah kolam bocor. Dan saya mau mengatakan ini kepada kita, cobalah renungkan dalam kehidupan saya dan saudara saat ini. Jangan-jangan kita sendiri mempunyai kolam-kolam bocor dalam kehidupan kita, sehingga kita justru tidak banyak menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita justru menggali terus kolam-kolam yang bocor ini dalam hidup kita. Saya kira gereja juga begitu. Jangan juga kita menempatkan Allah dalam pelayanan kita menjadi nomor sekian, karena kita terlalu lelah dengan semua hal-hal yang ada yang kita harus lakukan, sementara kita lupa bahwa kita sebenarnya harus menempatkan Tuhan di dalam pelayanan kita. Jadi ini sangat penting bagi kita. Ada mission trip, ada fall festival, ada gala dinner, ada program-program komisi dan sebagainya. Semuanya membuat kita harus bekerja keras, menyiapkannya, bahkan menggali dana dan sebagainya dan seterusnya. Saudara, jangan gali dari kolam yang bocor, tapi galilah dari Allah sebagai sumber air kehidupan kita. Kita appreciate bahwa oma-oma, ibu-ibu yang ada sekarang ini bergiat untuk mendorong kita jemaat. Ayo jemaat, kita semua harus bersemangat untuk menghidupkan kembali semangat jemaat untuk baik mencari dana, program-program dan seterusnya. Saya diingatkan, kita diingatkan hari ini, mari menempatkan sang sumber air kehidupan itu di tengah-tengah kita. Karena dengan begitu berkat itu akan selalu berkelimpah. Mission trip. Nanti kita akan diberikan waktu bagi panitia atau tim kerja dari mission trip ini akan mempresentasikan. Saya senang sekali bahwa kita semua bersemangat untuk itu. Dan kita berterima kasih bahwa semua jemaat ini juga memiliki keinginan yang sama. Tapi melalui firman ini sekali lagi, semua program yang ada, semua apa yang kita kerjakan, jangan lupa. Saya juga diingatkan sebagai pendeta, jangan lupa untuk menempatkan sumber air kehidupan itu di tengah-tengah kita. Kita tidak ingin mau menggalinya dari sumber air atau kolam yang bocor, karena itu pasti tidak akan mendapatkan. Oleh sebab itu, firman hari ini boleh menjadikan kita sebagai dasar kita untuk melanjutkan visi misi kita sebagai gereja, tapi juga dalam kehidupan saudara sebagai pribadi lepas pribadi hari ini. Jangan menggali dari kolam yang bocor,
untuk menempatkan semua visi, misi, semua cita-cita, keinginan kita, masa depan kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk suami istri kita, cucu kita, semua itu tempatkanlah Allah sebagai sumber air kehidupan dalam diri kita. Dan dengan demikian kekuatan, pertolongan, kesejukan, damai sejahtera, dan berkat itu berkelimpahan kepada kita. Selamat menikmati air kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Syukur kepada Tuhan. Amin.